Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi kita kawan pajak pada edukasi perpajakan KPP Badora. Oke. Kawan pajak, di siang hari ini kita kembali lagi di kegiatan edukasi perpajakan kawan pajak ya. Siang Sorry ini, Mas Elvan, siapa yang Iya, Pak. membuka saya jadi pengen ketawa, maaf ya kawan pajak ya. Jadi Siap, inilah siap, Pak. kita di KPP Badora. Silakan Mas Elvan. siap. Jadi kali ini kawan pajak Ya. kita akan membahas terkait PPN nih. Iya. PPN. Tapi PPN-nya agak spesial nih kawan pajak ya sebenarnya. Apa nih tentang tarif? Mungkin kalau Bukan ya? tarif Bukan bukan ya? itu Pak, Bukan agak ya? sensitif itu Sensitif. Pak, agak ramai juga nih dibahas PPN terkait kegiatan membangun sendiri juga nih Pak. Iya, iya. Ramai lagi Pak, padahal sebenarnya kan teman lama itu ya Iya, sebenarnya ya. betul sekali. Tapi- Kita harus remind terus ya. Siap, kepada siap, kawan siap. pajak. Nah kali ini kita nggak bahas ke PPN kegiatan membangun sendiri, tapi kita membahas PPN PMSE. Waduh. PMSE itu adalah Papa Mama Perdagangan melalui sarana elektronik. Nah, PPN sebenarnya sudah lama nih juga Pak Arif ya. Ya. Mungkin sudah berjalan sekitar hampir 5 tahun mungkin ya. Iya, sejak dari 2020. Ya, ya. Dan kebetulan pemungut PPN PMSE ini terdaftarnya se-Indonesia, satu Indonesia ini hanya ada di KPP Badan dan Orang Asing. Gitu, Sak Pak. dunia Mas Ya Elvan. mungkin sedunia mungkin Iya. bener-bener ya. Karena kan wilayahnya ini di luar Indonesia ya. Betul. Ada Baik juga yang dari luar ataupun yang dari di dalam. dalam. Betul, pemungut PPN PMS ini terdapat di KPP Badora sehingga kita reminder lagi nih Betul. kepada kawan pajak. Sepertinya kita sudah pernah bahas nih Pak Arif Mas Bambang ya, tapi Iya. nggak apa-apa kita reminder lagi karena masih ada beberapa kawan pajak nih yang menanyakan kepada kami terkait PPN PMS ini. Nah, Ya. mungkin kita perlu ingatkan kembali kepada kawan pajak bahwa ada loh yang namanya PPN PMSE. Oh ya sebelumnya saya ini siang ini ditemani oleh narasumber yang luar biasa Ya. di sela-sela edukasi Kortex Pak Arif ya, Betul. menyempatkan waktu. Yang pertama ada Bapak Arif Budi Nugroho, Ya, salam ketemu lagi kawan pajak. kemudian ada Mas Bambang Jatmiko. Assalamualaikum kan pajak. Waalaikumsalam. Saya sendiri Elvan Wirasta, kawan pajak ya. Nah, langsung aja kita tidak berlama-lama, tidak bertele-tele, teletabis. Ini pembukaan dulu itu aja. Ya, ini dari Pak Arif mau menyampaikan Ya, mungkin pendahuluan. pendahuluan, silakan Pak Arif. Iya. Baik kan pajak, kita jumpa lagi ya dalam kegiatan edukasi perpajakan. Kali ini kita kembali merimain ya, Ya. mengingatkan kembali kita terkait ketentuan PPN PMSE. Mungkin sebelum lanjut ya, kawan pajak, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini transaksi ekonomi itu sekarang cenderungnya dilakukan secara digital. Ya, Ya. kalau kita lihat Digital, betul. kemarin saya jalan ke mall sepi semua loh, Oh, ya kan? atau pada keluar kota kemarin, Pak. Bisa jadi Bisa ya. jadi, ya. Oleh karena itu ya, gimana supaya APBN kita mendapatkan ya penerimaan khususnya dari PPN sesuai dengan ketentuan. Nah sebenarnya PPN PMSI ini bukan pajak baru ya, kan pajak Mas Bambang ini adalah sebagai equal treatment saja. Jadi kalau transaksi dilakukan secara konvensional ataupun dilakukan melalui platform tertentu ya, secara atau melalui e-commerce, maka ketentuan pajak juga sama. Jadi maksud dari PPN PMSE kurang lebih adalah seperti itu. Mungkin itu saja kendalanya Mas Bambang. Oke, kita langsung masuk ke materi. Saya mau nanya-nanya ke Mas Bambang nih ya. Siap. Jadi boleh tipis-tipis nih Mas Bambang ya dijelaskan terkait PPN PMSE itu apa gitu Mas Bambang. Baik, Mas Elvan, Pak Arif, dan kalian pajak semua. PPN PMSE ini adalah PPN yang dikenakan atas transaksi BKP tidak berwujud dan jasa kena pajak yang dilakukan melalui perdagangan, melalui sistem elektronik nih Mas Elvan. Sistem elektronik. Jadi kalau Disingkat PMSE. PMSE ya. Jadi kalau kan pajak nih
sekarang kalau misalkan tiba-tiba melakukan langganan layanan gitu ya, kayak contohnya Netflix, Spotify, atau bahkan layanan email dari Google ya dengan menambah storage ya supaya lebih besar, itu dikenakan PPN seperti itu. Jadi kita bayar atau tambah storage terus dikenakan PPN ya Pak, atas jasa yang diberikan oleh Google tersebut. Iya. Kurang lebih seperti itu Mas Alvan. Jadi melalui sistem elektronik. Gitu Elektronik ya. Intinya di sistem elektroniknya. Betul sekali. Ini apa semua dikenai nih Mas? Terkait PPN PMSE ini apa saja sih yang dikenakan gitu? Baik. Ya, kalau yang PPN PMSE ini tadi saya agak sedikit kurang, yaitu pemanfaatan yang dari jasa dari luar daerah pabean yang dikonsumsi di daerah pabean nih, dilakukan nih kegiatannya. Jadi kalau bahasa gampangnya dari luar negeri ya konsumsi di dalam negeri. Nah, yang bisa dikenai ini yaitu dua ya Mas Afwan. Pertama, barang tidak berwujud dan jasa kena pajak nih. Kalau barang biasa kan misalkan kalau kita beli baik impor maupun beli lokal itu kan sudah dikenain PPN ya. Yes. Kalau impor itu dikenakannya ketika melakukan impor, nanti bayarnya melalui sistem di bea cukai. Nah, sedangkan kalau di lokalnya kita belanja biasa itu dikenakan oleh si penjualnya. Kalau memang barang yang dijual itu adalah barang kena pajak ya, barang fisik. Nah, kalau PPN PMS ini yaitu tadi dua ya, barang tidak berwujud dan jasa kena pajak. Nah, barang ini bisa berupa barang digital dan jasa digital Mas Elvan nih. Ya. Nah, apa sih barang digital itu? Adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital, meliputi baik barang yang merupakan hasil konversi atau pengalih wujudan maupun barang yang secara originalnya itu berbentuk elektronik Mas Alvan. Paling sedikit ya berupa misalkan software ya, terus multimedia, film ataupun musik seperti yang tadi saya contohkan, misalkan kita langganan Netflix nih, streaming film ya, streaming film ya, streaming musik. Streaming itu barang apa jasa Mas? Nah, itu masuk ke barang tidak berwujud Mas Irfan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut nih mengenai barang tidak berwujud itu berupa apa gitu ya. Seperti itu. Kemudian jasa digital. Jasa kok digital? Mas? Iya, Gimana? jasa digital nih. Nah, pengertiannya jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia. Dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, paling sedikit berupa layanan jasa berbasis software. Contohnya kalau aku nih kalau dari definisinya mungkin bisa mencontohkan itu kayak jasa iklan gitu ya Mas ya. Jasa iklan bisa. Advertising gitu ya. Ya, atau mungkin jasa-jasa ini Mas, kayak kalau yang sekarang marak ini, teman saya kemarin cerita itu jasa pencarian ini pegawai, kita mau hire pegawai gitu loh. Pencarian pegawai. Iya, jadi nanti pas pegawainya hilang gitu bukan mau meng-hire gitu. Misalkan ada lowongan kerja nih, dia mau meng-hire pegawainya, dia memakai satu sistem aplikasi gitu. Di situskan iklan juga bisa memfilter nih pegawai-pegawai yang melamar itu memenuhi kriteria yang mereka cari atau tidak, sesuai dengan yang kebutuhan lah. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi Mas Emang udah singgung terkait BKP tidak berwujud. Nah, gimana Pak Arif, BKP tidak berwujud ini Pak? Barang tidak berwujud. Barang kok tidak berwujud Pak? Kira-kira gimana Pak? Iya. Jadi terkait BKP tidak berwujud ya, saya pribadi ini lagi juga menggali atau membahas lebih dalam nih Mas Eva tentang pajak ya, karena istilah BKP tidak berwujud ini juga digunakan nih di
di ketentuan terkait PPh misalnya, Ah. gitu kan. Di P3B juga dibahas di sana. Nah sekarang BKP tidak berwujud dalam konteks dia sebagai objek PPN PMSE. Nah ini juga inline ini ya, pengertian PKP tidak berwujud sama nih di semua undang-undang. Apakah kita bicara PPN atau PPh. Jadi bahwa PKP tidak berwujud ini adalah ya sesuai namanya ya, suatu barang yang tidak ada wujudnya, yang dalam bentuknya nih misalnya bisa merupakan hak cipta nih ya, hak cipta di kesusastraan. Ini apa kesusastraan nih? Hak cipta di bidang kesusastraan nih, kemudian di bidang kesenian. Berarti apa? Terkait ini hak cipta lagu, kurang lebih seperti itu. Musik, film kali Pak. Ya, oleh karena itu kita kalau membuat materi ya untuk public campaign kita, untuk informasi publik kita juga memperhatikan tadi ya tentang hak Copyright cipta ya. tadi ya, kita harus selalu patuhi itu. Kemudian terkait tadi penggunaan hak paten, desain, model, ya, rencana, formula dan seterusnya yang sifatnya itu internal, artinya tidak boleh disebarluaskan secara bebas. Nah di sini juga termasuk ya dalam pengertian PKP tidak terwujud adalah terkait penggunaan merek dagang atau yang sejenisnya, atau mungkin sekarang yang sering kita kenal dengan istilah HAKI. Hak apa? intelektual. Hak kekayaan intelektual. Ini termasuk contoh-contoh dari PKP tidak berwujud. Nah mungkin dalam ketentuan di PMK 60 juga ada di ketentuan tentang PPh, termasuk juga dalam pengertian PKP tidak berwujud ini kawan pajak nih, antara lain adalah hak untuk menggunakan alat atau perlengkapan industri misalnya gitu. Jadi kalau ada industri tertentu kita menggunakan harus tentunya izin yang punya, kurang lebih seperti itu. Dan ya jenis-jenis PKP tidak berwujud lainnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang, ada terkait penggunaan film gambar hidup. Istilahnya sampai sekarang juga masih ini saya gambar hidup itu kayak zaman kita kuliah ya. Nonton Wisbar itu ya. Atau mungkin live Pak, acara live gitu ya. Iya. Gambar hidup gitu, secara real gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya gambaran secara umum terkait pengertian PKP tidak berwujud. Nah, mungkin kawan pajak sekaligus juga saya menyambung nih keterangan tadi Mas Bambang ya, bahwa aturan umum pun kalau kita lihat tentang PPN di Undang-Undang PPN tepatnya di pasal 3A, nih mungkin dikoreksi ya kawan pajak jika saya menyebut pasalnya keliru, bahwa terkait pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean merupakan apa? Objek PPN jasa luar negeri. Jadi sebelum ada aturan terkait PPN PMSE terkait pemanfaatan BKP tidak terwujud dan jasa dari luar ke dalam daerah pabean itu pun sudah terutang PPN 11%, dulu 10%. Nah dalam ketentuan di sini dalam PMK 60 yang kita bahas, maka khusus ketika tadi transaksinya dilakukan melalui e-commerce tadi, melalui pelaku PMSE, baik dia yang ada di luar ataupun di dalam, baik dia marketplace ataupun dia langsung ya menjual barang dan jasanya, maka untuk memberikan kepastian terkait pemungutan, maka pelunasan PPN CLN tanda kutip ya, ini langsung dipungut oleh penyelenggara PMS tadi. Mungkin itu. Kemudian Pak, ini kita mau langsung masuk ke alur proses bisnisnya pemungutan PMSE atau kita mau breakdown dulu sebenarnya pihak-pihak yang terlibat nih Pak, supaya teman-teman jelas Pak ya kan. Dalam kalau perdagangan normal kan ada yang namanya penjual pembeli gitu ya, nanti dipecah lagi ada distributornya dan kawan-kawan dan kawan-kawan. Nah kalau di PMSE ini siapa aja nih Pak? Jadi bagus pertanyaannya Mas Gava dan kawan pajak ya, bahwa ketika kita melajari sesuatu apapun itu tentang perpajakan ya, minimal kita bisa berita tuh siapa subjeknya, apa itu objeknya, ya kan? Berapa tarifnya, kapan, ya, di mana terutang, kapan penyetorannya dan seterusnya. Nah, terkait PPN PMSE kawan pajak, ini sebenarnya ya kewajibannya adalah terkait kewajiban untuk melakukan pemungutan. Siapa yang harus melakukan, pemungutan. Nah, siapa yang ditunjuk sebagai pemungut? Ini seperti yang tadi sudah kita spill ya, bahwa yang wajib melakukan pemungutan adalah penyedia ya, barang kena pajak tidak berwujud dan jasa luar negeri yang berada di luar daerah pabean atau di luar negeri. Nah, di luar negeri sana bisa jadi dia langsung jualan nih.
direct ya, Oke. dari Oke. B2B, business to business atau B2C C, ya, konsumen. bisnis ke customer. Nah, siapa yang dikenakan tadi adalah semua tadi B dan C yang ada atau berada di Indonesia itu satu. Kemudian yang kedua apa? Di mana pembelian objek tadi atau PKP tidak berwujud jasa luar negeri tadi dilakukan atau pembayarannya dilakukan menggunakan penyelenggara. alat pembayaran Indonesia, pakai kartu kredit dari Bank Indonesia, dari kartu debit dari Indonesia, dan seterusnya. Yang ketiga, yaitu ketika siapa? Ketika melakukan pembelian melalui internet, ini tentunya pakai internet ya, menggunakan IP address di Indonesia. Jadi kanun pajak terkait ya pemotongan atau pemungutan ya PPN PMSE kepada siapa yang dipungut ada 3 tadi, yaitu kepada orang pribadi atau badan yang memang dia berdomisili ya berlokasi di Indonesia. Yang kedua dia menggunakan alat pembayaran ya, alat pembayaran yang ada di Indonesia. Yang ketiga ketika dia akses dia menggunakan IP address Indonesia. Nah sekarang kalau pakai VPN gimana? Pertanyaan kita berikutnya ya. Jadi pertama itu terkait objeknya. Nah kemudian kembali lagi nih pada siapa subjek pemungut PPNSE tadi ya. Dia langsung bisa supplier barang dan jasa ya ataupun marketplace. Jadi dia ketika melakukan penjualan dia itu maksudnya subjek pajak luar negeri tadi dia melalui marketplace dulu ya. Kemudian dari marketplace barulah dijual kepada pembeli tadi, memenuhi 3 kategori tadi ya, yang Indonesia menggunakan pembayaran atau menggunakan IP protokol yang ada di Indonesia. Nah kembali lagi terkait siapa yang wajib melakukan pemungutan selain marketplace ataupun langsung supplier yang ada di luar negeri juga sudah ditetapkan marketplace yang ada di Indonesia yang menjual apa? Yang menjual BKP tidak berwujud atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi sifatnya luas ya, bisa langsung si penjualnya atau si marketplace-nya. Mungkin begitu. Jadi termasuk ini menjawab alur bisnisnya kira-kira Pak ya, alur pemungutannya ya. Jadi bisa langsung dari penjual atau penyedia jasa tadi ke dalam negeri, customer gitu ya, atau ke bisnis lah ya. Kemudian bisa juga si penjual ini tadi lewat marketplace gitu ya. Marketplace-nya mau marketplace luar negeri maupun dalam negeri sama Pak ya. Sama. Jadi bisa juga dari di marketplace luar negeri ini misalkan contohnya boleh nyebut merek nggak nih Pak? Boleh kan, kita publish juga. Oh iya bener, daftarnya Amazon. ya. Contohnya Amazon, AliExpress gitu ya. Itu kan yang marketplace luar negeri maupun Alibaba. yang di marketplace dalam negeri kira-kira gitu ya. Sepanjang Dijual dia. sama toko orang. Gitu ya kalau sekarang ya. Jadi kira-kira gitu ya. Tapi mungkin ada keterangan tambahan nih. Apa tuh Pak? Pajak. Untuk ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE ada syaratnya, nggak sembarang. Oh, threshold ya. Jadi Kita ngomong threshold. sering kita di KPP Badora mendapatkan pertanyaan kan? Ya. Dari wajib pajak, Pak saya beli di sini, benar nggak dipungut PPN 11%? Apakah benar nih si A atau marketplace A sudah ditetapkan sebagai Pemungut. Kembali lagi ya sesuai ketentuan dulu di PMK 48 ya. Perpari PMK 60 maka ada thresholdnya. Apa itu Mas Bambang thresholdnya? Ya, thresholdnya dari trafficnya Pak Arim. Satu traffic. Yang kedua dari transaksi nilai rupiah rupiahnya. transaksi. Kalau traffic berapa batasannya? Satu bulan, Sebulan 1.000 ya. 1.000 transaksi, kalau setahun 12.000. 12.000 Kalau dilihat dari nilai transaksinya per bulan minimal 50 juta atau kalau setahun 600 juta. Jadi jika memenuhi batasan tadi kan pajak, maka tadi baik dia supplier langsung atau marketplace yang menjual BKP tidak berwujud ataupun jasa dari luar daerah Papuen ke dalam daerah Papuen akan ditetapkan oleh DJP sebagai pemungut PPN PMSE. Selanjutnya kita ngomongin tadi kan disinggung nih pemungutan gitu Pak ya. Yang namanya pemungutan kalau misalkan kita ngomongin PPN dalam negeri nih Pak kan ada buktinya namanya faktur pajak gitu ya. Betul. Nah kalau untuk PPN PMSE ini apakah faktur pajak juga atau apa nih Mas Bambang atau Pak Arif? Iya, boleh. Kalau untuk bukti pemungutan PPN PMSE ini bisa berupa ini bukan faktur pajak ya, bukan faktur pajak ya. Jadi bisa berupa commercial invoice, kemudian billing order, ataupun billing ataupun order receipt nih, ataupun dokumen lainnya yang sejenis seperti itu yang diterbitkan selazimnya ketika
si penjual atau marketplace itu menerbitkan tagihannya gitu namanya. Yang terpenting dari itu di situ harus mencantumkan bahwa atas tagihan atau nilai transaksi itu sudah dipungut PPN-nya nih Mas Elvan. Baik apakah nanti secara terpisah antara nilai transaksi dengan PPN-nya ataupun dia digabung gitu. Sudah. Iya, include PPN di situ seperti faktur pajak pada seperti umumnya ya. pajak umumnya. Nah, kemudian agar bukti pungut itu bisa dimanfaatkan oleh pembeli, itu harus menginformasikan kepada si penjual bahwa atas nama dan NPWP pembelinya. Jadi syarat kan nanti bukti pungut itu nanti bisa dikreditkan nih Mas Elvan ya. Seperti normalnya faktur pajak. Faktur pajak ya, iya bisa Gitu dikreditin ya? nih, ya seperti itu ya syaratnya harus tercantum nih nama dan NPWP si pembelinya supaya nanti ketika si pembeli ini mau mengkreditkan ada buktinya nih, oh ini saya sudah dibungut PPN PMSE, ini buktinya berupa misalnya dari commercial invoice atau apa yang memang di situ mencantumkan nih nama dan NPWP si pembelinya ini seperti itu. Minimal ada NPWP si pembeli. Kalau nggak ada NPWP apa nih Mas? Nggak bisa dikreditin. Nah, kalau misalnya nggak ada itu yang ini Mas ada email ya Mas Elvan ya. Atau nomor handphone. Boleh. Nah, tapi yang nama dan NPWP itu memang wajib ya Mas Elvan, Nama harus dan NPWP iya, si pembeli. iya atau email yang terdaftar di administrasi DJP nih. Oke. Jadi misalkan ketika beli dia nyantumin emailnya yang didaftarkan kalau kita ada di DJP online ya, wajib pajak ya itu ya. Seperti itu. Tapi amannya sih ya nama dan NPWP ya. Jadi memang sudah tertulis jelas di situ di state bahwa pembelinya adalah misalkan PTX, NPWP-nya sekian seperti itu. Mungkin boleh saya tambahkan ya Mas Elvan, kan pajak Mas Bambang ya. Jadi ini penting ya kan pajak ketika kita tadi mendapatkan bukti pungutan PPN PMSE ya. Tadi seperti silakan Mas Bambang, dokumennya apa dapat kita misalnya akan kita kreditkan nih bagi kita pembeli yang merupakan perusahaan. Tadi ya adalah dokumen berupa apapun, intinya harus menyebutkan satu, ini sifatnya gradasi nih, berurutan nih. Kita akan pembeli atau perusahaan atau kawan pajak di sini ketika beli antivirus lah atau apapun itu, tolong di call sana pihak penjualnya agar di bukti pungutan PPN menyebutkan nama dan NPWP. Misalnya nggak ada atau mungkin kita lupa dan seterusnya, maka minimal dalam bukti pungutan PPN tadi ada nomor telepon atau email yang terdaftar di database DJP. Nah, kembali lagi ya, kita kemarin sesuai Cortex ya, apapun itu kalau ada perubahan data, alamat email, nomor ponsel dan seterusnya akan selalu update. Maka kalau nggak ada nama dan NPWP bisa digantikan ya jika dalam bukti pungutan PPN tadi apa namanya ada nomor telepon dan email sesuai yang terdaftar di database DJP. Tapi masih juga diberikan pelonggaran nih. Ada lagi nih. Nggak ada NPWP, nggak ada nama, nggak ada email, nggak ada telepon. Minimal ya dapat dibuktikan bahwa ketika wajib pajak membeli ini menggunakan satu akun kan pasti kita login ya pakai akun daftar dulu. Nah dalam akun tadi ketika kita mau registrasi di awal, pasti kan diminta juga tuh nomor telepon, alamat. Nah, sepanjang bisa dibuktikan bahwa akun yang kita gunakan untuk membeli tadi, objek PPN PMSE tadi, gitu kan, ternyata akun tadi ada data-data terkait apa? Nomor email dan telepon yang terdaftar di database. Jadi ini diberikan pelonggaran sedemikian rupa. Tapi kembali lagi, terkait apakah PPN PMSE dapat dikreditkan atau tidak, jawabannya dua tadi ya. Kita baru bicara masalah formal. Nah materialnya kan pajak juga wajib dipenuhi. Nah tadi selain buktinya harus memuat informasi bla 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 bla, tapi juga harus kita penuhi persyaratan materialnya bahwa BKP tidak berwujud atau jasa yang kita beli tadi memang digunakan untuk mendukung atau memperoleh kegiatan usaha yang merupakan atau dikenai PPN. Ya. Oke.
ngomongin terkait bukti pengutnya. Nah, ini mungkin kita ngomongin teknis terkait si pemungutnya nih, boleh Pak ya? Atau ngomongin customernya aja? Kita ngomongin pemungutnya ya. Nah ini kan mungkin kawan pajak ada yang nanti kerja di tempatnya penjual jasa luar negeri atau jadi konsultannya. Nah ini mungkin bertanya-tanya gitu kan. Bayarnya gimana nih? Karena kalau kita kembali ke ketentuan PPN normal kan pembayaran PPN-nya tiap akhir bulan, kemudian pelaporannya di akhir bulan berikutnya gitu ya. Nah untuk PMSE ini apakah pembayaran dan pelaporannya sama nih Mas Bambang atau Pak Arif? Ya, untuk pembayarannya itu sama ya Mas Elvan ya. Sama, pakai rupiah? Enggak, pakai uang? Enggak, ya pakai uang tentu ya. Nah mata uangnya itu bisa rupiah ataupun bisa memakai Mata uang asing ya. Nah, sedangkan untuk pelaporannya itu tiap triwulan. Nih, jadi pembayarannya tiap bulan. Jadi dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. Tapi pelaporannya 3 bulan sekali nih. Ada 1 tahun kan ada 4 triwulan nih Mas Irfan. Triwulan 1, 2, 3, 4. Nah, triwulan 1 itu untuk transaksi Januari sampai Maret. Harus ya ini ya? Harus, ini harus. Itu diwajibkan untuk melakukan pelaporan paling lambat 30 April. 30 April Ya, lapornya. jadi setelah 1 bulan setelah jangka waktu triwulan itu selesai ya gitu ya. Contohnya tadi Januari Maret lapornya April, kemudian April sampai Juni lapornya berarti nanti Juli akhir Juli paling lambat ya, dan seterusnya seperti itu. Seperti itu. Kemudian berbedanya lagi, kalau PPN biasa kan itu pakai kodenya 4112111 nih Mas Alvan. Nah, kalau untuk PPN PMSE ini menggunakan kode 411219. Kemudian kode jenis setorannya adalah 111 ya, seperti itu. Penyetorannya ya. Untuk penyetorannya. Pelaporannya juga tidak lewat faktur ini berarti. Nah, ya pelaporannya melalui portal PMSE yang memang sudah disediakan khusus nih oleh DJP kepada para pemungut yang sudah ditunjuk secara resmi, ofisial gitu. Nanti mereka akan mendapatkan akun untuk login di situ, seperti DJP online mungkin ya bentuknya ya, tapi itu khusus untuk pemungut PPN PMSE seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan nggak ada transaksi tetap wajib lapor nggak Mas Bambang? Nah, apabila tidak ada transaksi tetap wajib lapor Mas Alvan. Ya. Selain triwulan tadi juga DJP juga bisa meminta nih untuk melakukan laporan tahunan. Nah, jadi atas selama setahun itu transaksinya apa aja bisa diminta nih, tapi itu tidak wajib ya. Tidak wajib. Kalau diminta saja. Kalau diminta saja seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Arif. Ya, jadi memang secara prinsip hampir sama ya dengan kewajiban terkait PPN. Setelah kita store, kemudian kita lapor. Yang berbeda adalah saat ini adalah terkait jangka waktunya. Ke depan kalau mau disamakan laporan per bulan atau tidak, mungkin sudah ada bocoran? Oh belum ada ya. Kita tunggu ketentuan baru-baru ya. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu aja. Nah ini kemudian ini mungkin agak teknis sedikit nih Mas Bambang ya. Jadi ini masih ngomongin terkait pemungut PPN PMSE-nya nih. Kalau misalnya ada kurang setor atau kelebihan setor gimana nih? Ada pembayarannya lebih atau kurang pembayaran? Nah, bagi si pemungutnya. Bagi pemungutnya. Jadi kan ya kayak seperti wajib pajak kawan pajak di Indonesia juga ya ini ya. Kalau memang ada kurang setor ya harus melakukan pembayaran lagi atas kekurangan setor tersebut. Atau berkelit gitu. Berkelit ya gitu ya. Sedangkan ternyata ketika dilakukan penghitungan ulang, dicek ulang nih. Ada ini kurang ya tadi udah ya. Kalau lebih sekarang udah lebih kebanyakan nih gimana? Atas kelebihan tersebut dapat dikompensasikan nih untuk masa berikutnya. Ya seperti kayak kawan pajak yang PKP di sini kalau ada kelebihan kan bisa dilakukan kompensasi. Ya, seperti itu. Tapi nggak bisa dipindah buku nih Mas Bambang? Pindah buku tidak bisa. Tidak bisa ya.
diperhitungkan ya. diperhitungkan seperti Jadi itu. memang hanya bisa dikompensasi gitu, misalnya kebanyakan bayar ataupun salah nih. Iya. Aku mau bayar bulan Maret gitu Pak, ternyata pada saat bikin billing salah nih, saya bikin bulan Maret 2023, aku bikinnya Maret 2024. Nah ini hanya bisa dikompensasikan berarti ya, Digeser-geser aja. nggak bisa dipindah buku gitu. Iya. Nah ini terakhir nih boleh ya Pak ya, kalau kita ngomongin pemungutnya. Iya. Kemarin sempat ada pertanyaan juga nih Pak dari kawan pajak, dari teman-teman nih, dari teman-teman wajib pajak terkait ini. Jadi saya transaksi dengan pemungut PPN PMSI lah, dia tahu dari mana lah, karena kan kita setiap bulan kita update nih Pak Arif ya, bener nggak? Ya. Jadi kawan pajak tiap bulan nanti di Instagram KPP Badora itu akan ada, kalau misalkan ada updatean siapa sih pemungut PPN PMSI ini, ada di situ daftarnya Ya. gitu Pak Arif ya. Itu Nah, fluktuatif ya, ada nambah, kadang bisa kurang juga. betul loh. betul bisa juga karena mungkin thresholdnya udah nggak Iya. masuk atau dan lain sebagainya, Iya. kurang lebih seperti itu Pak Arif ya. Nah, karena melihat di list itu lah, saya ini kemarin transaksi dengan salah satu pemungut PMSI nih. Oke. Cuman kok saya nggak dipungut PPN-nya. Nah, ini gimana Pak Arif? Maksudnya apakah memang itu harus dipastikan lagi apakah itu barang digital, jasa digital yang termasuk objek Iya. objek PPN PMSI, kemudian atau lupa pungut atau gimana Pak? Kalau misalkan lupa atau gimana, si pembeli harus gimana nih Pak? Ya, ini pertanyaan bagus, ini sekaligus mungkin konklusi kita ya dengan hari ini ya. Jadi kan pajak, kembali lagi kita tegaskan ya, atau kita sampaikan kembali bahwa terkait objek PPN PMSI ini adalah bukan objek baru. Jadi sejak Undang-Undang PPN generasi pertama, bahwa setiap kali perolehan BKP tidak berwujud ataupun jasa dari luar pabean ke dalam daerah pabean memang menjadi objek PPN, terutama PPN atau yang selama ini kita kenal dengan PPN JLN, di mana pelunasannya atau pembayarannya kita lakukan secara self assessment. Kita store sendiri, kalau kita BKP kita langsung kreditkan sendiri. Nah, demikian juga ketika tadi misalnya ada kawan pajak kita, entah perusahaan atau orang pribadi, beli dari tadi subjek yang sudah ditunjuk sebagai pemungut tapi tidak dipungut. Nah, kembali lagi terkait prinsip aturan secara umum, kalau memang yang dibeli adalah BKP tidak berwujud atau jasa dari luar ke dalam daerah pabean dan terukan PPN, maka silakan di store PPN JLN-nya. Kalau yang dibeli adalah terkait dengan usaha, tentunya SSP tadi termasuk dalam apa? Pengertian dokumen yang bersama masyarakat langsung kita kreditkan sesuai masa yang tercantum dalam tanggalnya. Ini yang pertama kasusnya. Tapi ada juga loh pertanyaannya nih Mas Elvan tentang pajak. Ini ada wajib pajak yang super duper patuh. Ya kan? Dia nggak sadar bahwa atas pembelian BKP tidak berwujud misalnya sudah dipungut PPN, tapi dia juga entah lupa atau karena cintanya dengan negara Indonesia gitu Bayar kan, lagi Pak. store sendiri lagi PPN JLN-nya. Contoh. Jadi Luar double biasa. pembayaran. Nah di PMK juga diatur ya kawan pajak ya, jika terjadi hal demikian, maka bagi pembeli tadi, bagi perusahaan yang beli BKP tidak berwujud misalnya, atas double pembayaran tadi ada 4 pilihan. Satu apa? Diminta pengembalian, karena dia memang pajak yang tidak seharusnya terutang. Atau kalaupun ya mau tetap dipakai, nggak usah repot deh, nggak usah mohon permohonan KPP, langsung aja dikreditkan. saja Jadi ada boleh. 2 kredit pajak. Atas transaksi yang sama, nggak masalah. Kenyataannya memang udah dipungut, satu lagi kita store Bayar sendiri. sendiri. Gitu Oke. ya. Terus yang kemudian yang ketiga, itu tadi dia bisa selain kreditkan, dia bisa apa namanya? Kalau dia non PKP bisa jadi biaya. Bisa jadi biaya. Biaya. Satu lagi saya lupa, lagi, Pak. ya. Ya dapat kreditkan Diminta. atau di satu lagi itu yang sering kita kerjakan apa itu? Bisa diminta PPK. Pemindahkan. Ada Jadi, satu pilihan lagi mungkin apa saya, itu? Pak. Diikhlaskan. Enggak ya? Jangan lah, jangan. Tapi ada mekanismenya, misalkan sudah terlanjur dibayar berarti. Betul. Baru Nah, seperti ini itu. kenyataannya memang ada beberapa kejadian seperti itu. Oke kawan pajak, sekian nih penjelasan kita terkait PPN PMSE. Mungkin nanti kalau lebih dalam lagi kita akan ada episode-episode berikutnya terkait PMSE. Mungkin ada perkembangan lebih dalam lagi gitu Pak Arif ya. Ya. Kita akan ketemu lagi mungkin di IG Live atau simak mungkin juga di YouTube KPP Badora. Nah, Iya. kalau kawan pajak masih ada pertanyaan maupun terkait PPN PMSE maupun yang lainnya, boleh menghubungi Helpdesk KPP Badora di Nomor di bawah. 08 Enggak ya.
111330053 dan juga follow sosial media KPW Badora di Instagram Pajak Badora dan juga di YouTube dan juga di Twitter dan juga di Facebook dan juga di yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kawan pajak, mohon maaf dari kami jika ada kesalahan, kami pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan edukasi perpajakan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di edukasi perpajakan KPP. Sejak kapan sih PMSC jadi pemungut tuh? Tahun 2021. Sejak PMK 48 tahun 2020, Pak. Berarti yang pertama itu adalah 2020 ya, berarti Pak ya. Oke. Terus 60 kan terakhir? Iya, ini kan yang 60 2022 yang paling current. Sudah di record.